Marc Marquez sudah juara. Prediksi berani Jorge Lorenzo untuk MotoGP 2025. Marc Marquez bukan hanya sedang memburu gelar juara dunia MotoGP 2025, ia sedang membangunnya. Dalam 10 seri awal musim, sang baby alien tampil seolah berasal dari dimensi lain. Kemenangan demi kemenangan dikoleksi, dominasi seakan mutlak. Dan kini, legenda MotoGP Jorge Lorenzo pun angkat bicara dengan sebuah prediksi yang tegas dan dramatis. Marc Marquez akan jadi juara dunia tahun ini. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah cedera. Pernyataan ini bukan sekadar sanjungan kosong. Sebagai rival lama yang pernah berbagi lintasan panas dengan Marc, Lorenzo tahu benar seberapa besar potensi sekaligus risiko yang mengiringi pembalap bernomor 93 itu. Mari kita kupas mengapa pernyataan Lorenzo ini terasa bukan hanya realistis, tapi juga seperti alarm bagi para pesaing Marquez. Dominasi sang alien, statistika yang tak terbantahkan. Setelah comeback yang sempat diragukan banyak pihak, Marquez membungkam semua kritik dengan statistik yang luar biasa. Hingga seri ke-10 musim ini, 6 kali memenangkan race utama. 9 kali memenangkan sprint race. Mengoleksi total 307 poin. Unggul 68 poin dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez. Hampir setiap kali bendera finish dikibarkan, nama Marc Marquez selalu berada di depan. Bahkan ketika cuaca tak menentu, lintasan penuh drama, atau pesaing menempel ketat, Marc tetap mampu menjaga ritmenya dengan ketenangan seorang juara sejati. Menurut Jorge Lorenzo, performa seperti ini adalah sesuatu yang tak bisa dikejar oleh siapapun di grid saat ini. Bahkan nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, atau Pedro Acosta belum mampu memberi tekanan berarti secara konsisten. Ducati J Marquez formula kemenangan. Salah satu alasan utama di balik kebangkitan Marc adalah perpaduan maut antara dirinya dan motor Ducati. Lorenzo pun menyoroti hal ini dengan penuh kekaguman. Marc sekarang punya motor yang sangat kompetitif. Kombinasi dia dengan Ducati adalah mimpi buruk bagi para rival. Marc memaksimalkan potensi Desmosed di CP25 seperti tak ada batas. Di tangan pembalap biasa, motor ini cepat. Tapi di tangan Marquez, motor ini seperti senjata pemusnah massal di lintasan. Ia bukan sekadar cepat di lintasan lurus. Marc menunjukkan kemampuannya mengendalikan ban, menjaga traksi di tikungan tajam, dan membuat manuver agresif yang nyaris mustahil. Tak heran jika di beberapa balapan terakhir, ia mampu mengatur tempo dari awal hingga akhir, bahkan saat ban mulai aus. Alex Marquez dan rival yang mulai menyerah? Menariknya, posisi kedua klasemen saat ini justru ditempati oleh Alex Marquez. Adik kandung Marc itu menunjukkan peningkatan luar biasa musim ini, bahkan beberapa kali naik podium bersama sang kakak. Tapi perbedaan poin menunjukkan bahwa konsistensi Marc masih jauh lebih matang. Di Assen, misalnya, Marc menang telak di sprint dan race utama. Hanya Marc yang punya mentalitas membunuh sejak lampu start padam, ujar Lorenzo. Itu tak bisa dilatih, itu bawaan lahir. Cedera, ancaman terakhir sang juara. Namun, semua keunggulan itu datang dengan satu bayangan kelam yang masih mengintai, cedera. Bagi Marquez, sejarah cedera adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Bahu, lengan, jari, pinggul, hampir tak ada bagian tubuh yang belum ia korbankan demi kecepatan. Lorenzo tidak memungkiri bahwa performa luar biasa ini bisa runtuh hanya dalam sekejap jika cedera kembali datang. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Tapi di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam satu tikungan. Ini bukan ancaman kosong. Kita pernah melihat bagaimana musim 2020 berubah jadi bencana hanya dalam satu crash di Jerez. Maka, meskipun kali ini Marquez tampak tak terhentikan, roda nasib tetap berputar. Misi kejayaan ke-7, sejarah menanti. Jika semua berjalan sesuai jalurnya, maka MotoGP 2025 bisa menjadi momen bersejarah bagi Marc Marquez. Gelar juara dunia ke-7 di kelas utama bukan hanya akan menyamai legenda lain seperti Valentino Rossi, tapi juga mematahkan narasi bahwa Marquez adalah produk Honda semata. Justru di Ducati lah, ia menemukan kembali ritme, kepercayaan diri, dan agresivitas lamanya, tanpa mengorbankan kecerdasan taktis. Akhir musim yang membara di depan mata. MotoGP 2025 belum selesai. Masih ada 10 balapan lagi, dan segalanya bisa terjadi. Tapi jika kita mengikuti kata-kata Jorge Lorenzo, yang bukan hanya mantan rival, tapi juga analis MotoGP saat ini, maka satu kesimpulan sulit untuk dibantah.
Marc Marquez sudah mengunci ritme juara. Sekarang tinggal berharap dia tetap sehat. Bukan hanya Lorenzo, dunia pun seolah sudah mulai menerima kenyataan bahwa era baru MotoGP ini bukan milik yang muda, bukan milik yang trendy, tapi milik sang veteran yang pernah jatuh, hancur, bangkit, dan kini sedang menulis sejarahnya kembali. Marc Marquez bukan sekadar kembali. Ia bangkit dengan lebih buas, lebih fokus, dan lebih lapar dari sebelumnya. Dan jika cedera tak menghalanginya, dunia bisa kembali menyaksikan kejayaan seorang juara sejati. Sementara itu, Marquez siap, lebih dari sekedar percaya diri, menatap Sachsenring. Setelah tampil beringas di 10 seri pembuka musim MotoGP 2025, Marc Marquez tak lagi segan memainkan kata-kata paling ambisius, juara dunia. Kini, pria asal Cervera ini menatap MotoGP Jerman 11-13 Juli di Sachsenring dengan optimisme tinggi. Totalnya unjuk performa yang luar biasa membawa dia ke puncak klasemen dengan 307 poin. Dominasi berturut-turut, Aragon, Italia, dan Belanda. Marquez menunjukkan dominasinya melalui tripiat kemenangan. Berturut-turut ia juara di Aragon, Mugello, dan Assen, yang terakhir memantapkan keunggulannya sebagai pemimpin klasemen dengan selisih 68 poin atas Alex Marquez, adiknya sendiri. Tak main-main, 6 kemenangan balapan utama dari 10 ronde sudah dikumpulkan sang pembalap Ducati tersebut. Adaptasi cepat, senjata rahasia Marquez. Salah satu kelebihan Marquez yang paling mencolok adalah kemampuan beradaptasi. Ia menyoroti bagaimana cepatnya dirinya beradaptasi terhadap paket aerodinamika baru Ducati, suatu faktor penentu performanya belakangan ini. Salah satu kekuatan saya adalah mampu beradaptasi cepat dengan situasi baru, jelas Marquez, yang terus mengecek apakah setup aerodinamika anyar benar-benar menguntungkan di Sachsenring. Rheinland Sachsenring, arena favorit atau tantangan baru? Sachsenring punya aura berbeda bagi Marquez. Sirkuit ini selalu dekat dengan sejarah gemilangnya. 11 kemenangan beruntun dari Moto3 hingga MotoGP, 2010-2021. Namun, musim lalu, tren itu terhenti oleh Jorge Martin. Kini, dengan paket dan strategi baru, Marquez berharap bisa kembali bercerita manis di Jerman. Kalau ada yang lebih cepat, mereka layak. Dengan nada rendah hati, Marquez menyatakan kesiapan menyerang dan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tapi ia juga membuka diri, jika memang ada yang lebih cepat, mereka memang lebih cepat. Sikap ini memperlihatkan keseimbangan antara agresivitas demi gelar dan respek dalam persaingan. Statistik menarik, poin, seri, dan strategi. Statistik angka. Total poin 307. Seri selesai 10 dari 10. Kemenangan YP 6 kali. Rata-rata poin 37 poin per seri. Dominasi ini memperjelas satu hal, Marquez tak hanya mengandalkan nama besar, tapi kualitas performa konsisten yang mengakar. Dan ini semua bukan kebetulan. Menuju MotoGP Jerman, apa yang harus diwaspadai? 1. Paket aerodinamika baru, efeknya sangat vital di Sachsenring yang berkarakter tick corner. 2. Adik yang semakin dekat, Alex Marquez kini jadi rival nyata di klasemen dan mungkin pendorong ekstra di padet. 3. Tantangan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, siapapun yang mampu memanaskan lintasan, Marquez siap merespon dengan adaptasi cepat. Kesimpulan, ambisi juara dan pelajaran dari adaptasi. Menghirup atmosfer Sachsenring kali ini, Marquez tidak cuma membawa motor cepat, tapi juga mental juara. Kepercayaan diri pantang mundur namun tetap cermat membaca lawan dan trek. MotoGP Jerman akan menjadi penanda sejauh mana paket Ducati bersama, beruntun karakter, Marquez yang siap dipertajam bisa kembali menoreh cerita epik di lintasan Sachsenring. Jika semua berjalan sesuai rencana, pembalap berusia 32 tahun ini bukan hanya bicara juara dunia, tapi menapak lempeng menuju trofi. Sementara itu, Marc Marquez terbaru, siap tantang gelar dunia, rumor dukungan Alex Marquez diperbincangkan. Assen, Belanda 5 Juli 2025. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di paddock MotoGP usai tampil luar biasa di IP Belanda yang digelar akhir pekan lalu di sirkuit Assen. Namun juga memperlihatkan ketangguhan mental dan ketajaman strategi balap yang membuat para pesaingnya harus berpikir dua kali. Namun, di balik gemerlap performa sang juara dunia 8 kali ini, muncul rumor dan perdebatan hangat mengenai dugaan bantuan tak terlihat dari sang adik, Alex Marquez, dalam balapan sprint di Assen. Isu ini muncul setelah beberapa pengamat menyebutkan adanya peran Alex dalam membuka jalan bagi Marc saat perebutan posisi krusial. Marquez kembali ke jalur juara.
Marc Marquez yang musim ini tampil konsisten dan kompetitif bersama motor Desmos Edici EP25 menunjukkan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan dalam perburuan gelar juara dunia. Balapan yang luar biasa. Saya merasakan kepercayaan diri semakin kuat di atas motor. Kami sudah semakin padu dan saya bisa membaca limit dengan baik, ujar Marquez usai balapan. Isu bantuan dari Alex Marquez. Di sisi lain, kabar tak sedap sempat berembus usai sprint race di Assen. Dalam balapan singkat itu, Marc berhasil menyalip beberapa rider secara efisien, termasuk Alex Marquez, yang dianggap memberi jalan tanpa perlawanan berarti. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Alex sengaja membantu sang kakak mengamankan posisi. Beberapa media Spanyol dan Italia langsung mengangkat topik ini dengan tajuk kontroversial. Salah satunya bahkan menyebut bahwa strategi tim dalam tim tengah diterapkan Gresini demi peluang gelar Marc. Namun Alex membantah tegas tuduhan tersebut. Saya selalu membalap untuk diri saya sendiri. Jika terlihat mudah dilewati, mungkin karena saya sedang mengalami masalah dengan ban. Tidak ada skenario membantu Marc di sini, ujarnya kepada DAZN. Marc Marquez pun tak tinggal diam. Kami profesional. Di lintasan, bahkan saya pernah beradu keras dengan Alex. Jika saya bisa menyalipnya, itu karena saya lebih cepat. Simple. Reaksi publik dan pembalap lain. Isu ini membuat suasana padek memanas. Beberapa pembalap seperti Brad Binder dan Fabio Quartararo menolak untuk berkomentar terlalu jauh, namun menekankan pentingnya fair play di lintasan. Sementara itu, Jorge Martin menyindir dengan kalimat halus, dalam balapan, semua strategi bisa digunakan. Tapi fans tahu siapa yang benar-benar bertarung sendirian. Komentar itu dianggap banyak pihak sebagai sindiran langsung kepada Marc dan Alex. Namun, sebagian besar penggemar MotoGP tetap mendukung Marquez dan menyebut bahwa performanya di atas lintasan sudah cukup membuktikan bahwa dia layak di posisi saat ini. Di media sosial, tagar Marquez Brothers sempat trending, dengan opini publik terbelah antara yang mendukung strategi keluarga dan yang mengecamnya. Menuju YP Jerman, Sachsenring menanti. Setelah YP Belanda, rombongan MotoGP akan melanjutkan ke Sachsenring, Jerman, sirkuit yang dikenal sebagai kandang bagi Marc Marquez. Di trek ini, Marc mencatatkan 11 kemenangan berturut-turut sejak 2010, di semua kelas, sebelum akhirnya rekor itu putus pada 2022. Dengan kondisi fisik yang makin fit dan mental yang semakin kuat, saya punya kenangan indah di sini. Tapi kami tetap harus kerja keras karena kompetisi musim ini sangat ketat, ucap Marquez. Marc Marquez dan masa depan. Tak hanya soal balapan, masa depan Marc Marquez juga menjadi bahan spekulasi. Namun ada juga desas-desus bahwa KTM siap memberikan tawaran besar demi mendapatkan Marquez. Manajer Marquez, Emilio Alzamora, menegaskan bahwa keputusan soal masa depan akan diambil saat musim mendekati akhir. Fokus kami saat ini adalah kejuaraan. Semua opsi terbuka, tapi belum ada yang diputuskan. Kesimpulan, Marc Marquez kembali menjadi pusat dunia MotoGP, tak hanya karena prestasi, tapi juga drama di balik layar. Dari performa luar biasa di Assen, spekulasi bantuan Alex Marquez, hingga potensi kepindahan tim musim depan, semua menjadi magnet perhatian. Satu hal yang pasti, Marc Marquez masih belum habis. Dengan pengalaman, determinasi, dan semangat juang tinggi, ia bukan hanya memburu kemenangan, tetapi juga ingin menuliskan sejarah baru. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka legenda Marc Marquez akan bertambah panjang dan semakin sulit ditandingi oleh siapapun dalam sejarah MotoGP. Sementara itu, performa penumpang Marc Marquez jadi senjata Aprilia untuk pertahankan Jorge Martin. Aprilia semakin percaya diri menahan Jorge Martin dengan alasan kuat. Performa motor RSGP kini mampu menyamai gaya berkendara Marc Marquez, yang sebelumnya dianggap sebagai pembalap benchmark di lintasan. Ini jadi sorotan krusial di tengah kontrak Martin yang riuh dikabarkan akan berakhir, dan desas-desus bakal pindah tim. Satu bukti nyata dari Marco Bezzecchi. 2 podium dalam waktu singkat. Bezzecchi, rekan satu tim Martin, berhasil meraih podium ganda di Assen, sprint dan race, hanya 2 balapan setelah kemenangan di Silverstone. Menariknya, podium tersebut bukan podium Ducati pertama musim ini, melainkan podium motor lain, yang jelas menunjukkan kapasitas RSCP saat bersaing. 2. Detail klausul dan masalah cedera. Martin memiliki klausul keluar jika RSCP tak cukup kompetitif dalam 6 balapan. Namun cedera di Qatar,
11 rusuk patah dan pneumotoras, membuatnya hanya tampil sekali. Artinya Aprilia belum punya alasan resmi untuk membiarkannya pergi. 3. Aprilia keras kepala, kontrak berlaku hingga 2026. Massimo Rivola, CEO Aprilia, menegaskan kontrak Martin tetap valid hingga 2026, dan mereka akan melakukan apapun agar sang juara bertahan membawa RSIP meraih hasil terbaik. 4. Dorna ingin kejelasan hukum. Meski pihak Martin, terutama manajernya, Albert Valera, menegaskan Martin bebas pindah, Dorna, penyelenggara MotoGP, menyatakan tidak akan menerima perubahan tim tanpa kesepakatan resmi Aprilia atau putusan pengadilan. Mengapa ini jadi drama seru di MotoGP? Sorotan utama dan dampak komparatif benchmark RSIP makin dipercaya bisa sejajar dengan Ducati, stereotip Marc Marquez atau Bagnaia. Kartu kekuasaan Aprilia yakni podium Bezzecchi adalah alat tawar Aprilia, menunjukkan motor sudah kompetitif. Game kontrak Jorge Martin sejak ribut cedera Martin menunda, uji performa 6 balapan, April ia bisa memastikan motor perform. Drama balap dan non-balap. Campur adu kontrak tekanan dari Dorna, rumors pindah tim bikin semakin greget. Kesimpulan, drama, kontrak IP, musim ini. Aprilia tak ingin melepas Martin begitu saja. Mereka mempunyai bukti performa RSIP lewat Bezzecchi. Alasan legal lewat kontrak yang berlaku hingga 2026. Kendala cedera yang memberi waktu lebih untuk bukti motor. Sementara Martin bertahan pada klaim bebas kontrak, Dorna menuntut kepastian hukum. Dengan MotoGP memasuki jeda musim panas, semua mata akan tertuju pada keputusan berikutnya. Apakah ini sekadar drama transfer atau awal dari perseteruan besar antara pembalap, tim, dan penyelenggara? Kalau kamu ingin saya tambahkan kutipan langsung dari wawancara Albert Valera, timeline minor dari cedera Martin, atau potensi gerak Honda, tinggal bilang ya. Sementara itu, peluang juara menipis, Alex Marquez dituduh bantu Marc di MotoGP. Sprint Race MotoGP Belanda kembali menyajikan duel dramatis antara saudara kandung, Marc dan Alex Marquez. Marc keluar sebagai pemenang sprint, menambah koleksi kemenangan musim ini. Namun, yang menjadi sorotan justru tindakan Alex, mengapa ia tak menyalip Marc, padahal punya kecepatan setara? Marc tampil dominan sejak start, meski sempat kecolongan posisi awal dari Fabio Quartararo. Alex terus menempel, bahkan lebih cepat di sektor 3, namun tetap tidak berhasil menyalip. Ia akhirnya finish di posisi kedua, hanya 0,351 detik di belakang Marc. Alex menegaskan, "Saya memang lebih cepat di sektor 3, tapi itu bukan tempat yang ideal untuk menyalip." Isu dibantu kakak. Setelah balapan, isu pun mencuat. Beberapa pihak menilai Alex sengaja minor agar Marc bisa menang, terutama karena jalur menyalip memang menuntut agresivitas tinggi. Namun, analisis menunjukkan Alex memberikan performa maksimal, hanya kondisi trek yang menghambat. Sementara itu, Marc meradang merespons anggapan tersebut. Orang yang bilang itu tidak paham motor, tegas Marc, membela Alex dan menekankan bahwa ganjalan dalam menyalip bukan karena kemauan, melainkan strategi dan risiko tinggi. Cedera dan dampaknya pada perebutan gelar. Sebagai tambahan drama, Alex mengalami crash saat race utama, yang menyebabkan cedera tangan. Operasi pun diperlukan dan peluang juaranya pun menipis signifikan. Saat ini Marc memimpin klasemen dengan selisih 68 poin. Mengapa berita ini wajib viral? Drama saudara kandung. Ada konspirasi? Ada balap strategis? Semua campur jadi satu. Kontroversi dominasi Marc, sikap protektif Alex kontra tudingan, bermain aman, jadi magnet signifikansi. Impact besar di klasemen, cedera Alex bukan cuma fisik, ini mungkin penentu gelar dunia. Kesimpulan, Alex Marquez tampil maksimal menurut kemampuan, cepat di sektor-sektor strategis, tetapi terkendala layout Asen, terlalu sempit, terlalu berbahaya. Tuduhan, mengalah, tak berdasar. Lebih ke faktor trek, risiko, dan strategi. Sedangkan Marc membantah keras isu, dibantu. Kini, setelah crash, peluang Alex memang menipis dan Marc makin unggul di klasemen. Balap kedua saudara ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga psikologi, risiko, dan, tentu saja, drama keluarga. Sementara itu, emosi kontras duo Ducati setelah MotoGP Belanda. Assen, Belanda, nuansa emosional yang sangat berbeda terabadikan di garasi Ducati usai gelaran MotoGP Belanda.
ketika Marc Marquez keluar sebagai pemenang dan Francesco Bagnaia finish di urutan ketiga.